Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Ibu Amasira atau biasa dipanggil dengan Bu Ira. Oke, anak-anak, ini adalah tampilan buku sekolah elektronik yang kita pergunakan dan yang sudah saya upload di sistem e-learning kita. Anak-anak bisa mengunduh atau mendownload buku elektronik ini untuk digunakan belajar setiap harinya. Oke anak-anak, saya coba perbesar ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, anak-anakku semuanya, di pelajaran PPKN di semester ini kita akan belajar 3 bab, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian norma dan keadilan, juga perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke? Nah, anak-anak, dalam pelajaran ini adalah tampilan e-learning madrasah kita ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengunggah 4 bahan ajar. Yang pertama adalah materi pertemuan pertama atau materi pertemuan yang sekarang ini ya, yang sekarang ini kita lihat bersama-sama, yaitu materi tentang perumusan dasar negara. Ini bentuknya PowerPoint ya, nanti bentuknya seperti ini anak-anak. Bentuknya, oke, kita lihat dulu ya, saya buka dulu. Ini dia. Nah, bentuknya nanti seperti ini ya. Kemudian perumusan dasar negara yang ini bentuknya Word, materinya sudah Bu Ira susun, Bu Ira ringkas. Bukan ini ya, sorry. Kemudian ini adalah link YouTube anak-anak pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang ini bisa kalian bisa kalian lihat ya, dibuka URL-nya. Nanti akan langsung terbuka ke YouTube atau tersambung ke YouTube seperti ini. Nah, ini sebagai bahan ajar tambahan supaya kalian tahu bagaimana sih dulunya Bung Karno itu pidato ya pada saat nah seperti ini nanti. Oke, kita pause dulu. Oke anak-anak, kemudian yang ini yang paling bawah, ini adalah buku siswa PPKN yang saya tunjukkan ini ya, yang saya tunjukkan ini. Nah, ini nanti bisa kalian download di e-learning kalian masing-masing. Nah, anak-anakku yang hebat, maaf, suaranya biar agak serak ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita langsung saja ya dengan materi PowerPoint kita. Tapi sebelumnya mungkin sedikit saja saya ingin kalian mendengarkan sedikit saja ya. Coba kita ulangi sedikit ya.
Wah, semangat sekali ya. Sampai merinding ini mendengar pidato beliau. Ya, anak-anak nanti kalian bisa mendengarkan sendiri ya videonya melalui link YouTube yang sudah saya bagikan. Nah, kita coba ke materi PPKN di bab pertama. Oke, anak-anak, mungkin sebelumnya saya mau kasih tunjuk ini dulu. Oke. Jadi tujuan kita belajar pada pertemuan pertama kali ini diharapkan kalian bisa mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dan menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Anak-anak tidak perlu bingung dengan tujuan ini. Ya, yang terpenting adalah anak-anak kalian bisa mempelajari dulu bagaimana sih dasar negara kita dirumuskan dan ditetapkan, oke? Ya. Baik, tujuan pembelajaran pada bab 1 ini seperti kalian lihat yaitu diharapkan kita nanti bisa mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, serta melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, anak-anakku yang hebat, mungkin kalian bisa mendengarkan video ini sambil tiduran ya. Jadi yang mungkin yang tidak punya waktu untuk membaca atau mungkin matanya sudah lelah membaca karena sudah seharian belajar, kalian bisa menyetel video ini dan sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke? Baik. Kemudian anak-anak, pertemuan pertama ini kita akan khusus belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nanti kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ya. Kemudian menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila. Tetapi untuk tujuan pembelajaran yang kedua ini kita bisa lewati dulu. Yang terpenting adalah anak-anak bisa belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, tahukah ini apa? Pasti tahu ya, karena sudah ada tulisannya. Itu adalah Gedung Pancasila. Ya. Di sini adalah gedung di mana berlangsung proses perumusan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oke. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini tidak terlepas dari pembentukan BPUPKI oleh Jepang. Jadi sebelum kita dijajah oleh Jepang, dulunya kan kita dijajah oleh Belanda. Tetapi kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, ini Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia. Begitu. Tapi anak-anak, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama. Karena kemudian sekutu membalas dan akhirnya Jepang kalah. Gitu. Pada tanggal berapa ya? Jepang kalah dari sekutu yang kemudian akhirnya bangsa Indonesia bisa memproklamirkan atau memproklamasikan kemerdekaannya. Oke. Tapi sebelumnya kita belajar dulu nih. Jadi pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang sudah mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai. Itu bahasa Jepangnya. Kalau bahasa Indonesianya adalah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan.
Indonesia, yang tujuannya adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Gitu. Nah, ini adalah janji Jepang kepada Indonesia yang kemudian direalisasikan pada tanggal 29 April. Jadi, Jepang itu sudah menjanjikan akan membentuk BPUPKI pada 1 Maret, tetapi baru direalisasikan pembentukannya pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Oke. Nah, BPUPKI itu apa sih dan berapa anggotanya? BPUPKI anggotanya ada 62 orang. Ada tokoh Indonesia dan juga ada perwakilan dari Jepang. Kemudian BPUPKI ini diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat dengan wakil ketuanya itu ada 2, yaitu Ichiba Masayoshiyo yang dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Nah, BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas rancangan undang-undang dasar. Nah, untuk pelaksanaan sidang tidak resmi ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan kedua, yang tujuannya adalah untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang nanti dilaksanakan oleh Panitia 9. Oke. Nah, sidang BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Chuosangi-in yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila yang tadi gambarnya ini. Ini dulu namanya adalah Gedung Chuosangi-in. Oke. Nah, sekarang perumusan dasar negara. Dasar negara itu anak-anak adalah fondasi berdirinya sebuah negara. Ya. Nah, waktu itu Ketua BPUPKI menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan sebuah dasar negara. Kemudian ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, ini kalau menurut Muhammad Yamin ada 5 unsur dasar, ya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Kemudian kalau menurut Supomo, itu unsur-unsurnya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, kemudian musyawarah. Nah, kalau menurut Soekarno atau Bung Karno waktu itu, 5 unsur yang menjadi landasan Indonesia merdeka itu adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana pidatonya Bung Karno? Kalian bisa mendengarkan secara langsung dari link YouTube yang sudah saya bagikan di e-learning. Oke? Nah, kemudian di sini anak-anak, Ketua BPUPKI waktu itu membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, ya. Kemudian ada juga yang beranggotakan 9 orang yang disebut panitia 9. Kemudian panitia 9 ini menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu kalau sekarang ini yang kita kenal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasanya selalu kita bacakan pada upacara bendera setiap hari Senin. Nah, dan rumusan dasar negara yang tadi disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu kemudian
yang tercantum atau dicantumkan dalam naskah Piagam Jakarta tersebut. Gitu. Nah, rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Bung Karno yang ada 5 unsur tadi, kemudian disempurnakan bunyi sila-silanya, karena pada saat dulu awalnya sila pertama itu berbunyi ini, anak-anak. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, pada akhirnya kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama dan kepercayaan. Sehingga para tokoh bangsa waktu itu bersepakat untuk mengganti rumusan sila pertama dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga semua agama dan kepercayaan bisa bisa menyatu atau bisa diwadahi oleh sila tersebut, begitu. Nah, ini dia rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, 1 hari setelah kemerdekaan. Isinya adalah bunyi 5 sila Pancasila yang biasa kita baca di di upacara bendera setiap hari Senin atau juga sehari-hari di kelas mungkin, atau yang kita kenal saat ini. Nah, anak-anak tahu nggak? Pancasila atau nama Pancasila itu adalah usulan dari seorang teman Bung Karno, yang beliau itu adalah seorang ahli bahasa. Ya, jadi waktu itu Bung Karno kan mengusulkan 5 unsur dalam dasar negara. Nah, kemudian apa nih namanya? Nah, kemudian oleh salah seorang teman beliau yang juga berunding dengan beberapa tokoh bangsa yang lain pada waktu itu, mengusulkan bahwa namanya adalah Pancasila. Kenapa? Karena panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Jadi, 5 dasar yang dikemukakan oleh Bung Karno kemudian disebut Pancasila. Nah, tetapi anak-anak, kalian tahu, teman Bung Karno ini atau tokoh atau ahli bahasa ini yang mengusulkan nama Pancasila ini tidak mau disebutkan namanya. Begitu. Jadi mulia sekali ya. Oke. Sampai di situ dulu yang kita pelajari untuk pertemuan pertama. Nah, anak-anak, kalian bisa juga membaca materi tersebut di dalam buku paket ini ya. Dibaca, banyak hal yang bisa kalian pelajari di dalam buku ini ya, banyak sekali. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di forum madrasah di e-learning. Oke? Jadi ini dia tadi. Oke. Sekian dulu anak-anak materi di pertemuan pertama yang saya sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat, tetaplah menjadi atau semoga selalu menjadi generasi bangsa yang unggul dan hebat bermartabat. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton dan mendengarkan ulasan video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.